Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang perkalian antara dua vektor atau kita kenal dengan namanya operasi dot, gitu ya. Jadi perkalian antara dua vektor ada dengan operasi dot. Langsung saja kita masuk ke materinya. Operasi perkalian skalar dua vektor. Nah, di sini misalkan perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B ditulis vektor A titik vektor B, gitu ya. Jadi titiknya itu dibacanya dengan dot, gitu ya. Vektor A dot vektor B didefinisikan sebagai vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B dikalikan dengan kosinus dari sudut yang diapit oleh kedua vektor. Nah, di sini dengan tetanya, jadi cos theta ya. Tetanya di sini adalah sudut apit terkecil antara vektor A dan vektor B. Dan hasil perkalian skalar adalah bilangan real. Nah, catatannya di sini adalah jika theta merupakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat, maka hasil perkalian antara vektor A dan vektor B akan menjadi bertanda positif. Sedangkan kalau tetanya itu merupakan sudut siku-siku atau sebesar 90 derajat, maka hasil perkaliannya sudah pasti sama dengan 0, karena cos 90 derajat adalah 0. Nah, jika tetanya merupakan sudut tumpul atau lebih besar dari 90 derajat, maka hasil perkalian antara vektor A dan vektor B-nya akan bertanda negatif. Nah, ini catatannya yang harus kamu ingat ya. Jadi ini merupakan sebagai acuan nanti untuk mencari perkalian antara vektor A dengan vektor B. Nah, untuk contoh soalnya di sini, panjang vektor A, misalkan diketahui panjang vektor A sama dengan 9 satuan dan panjang vektor B merupakan 6 akar 3 satuan. Dan sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 30 derajat. Nilai perkalian skalar antara vektor A dan vektor B adalah, nah di sini diketahui panjang vektor A, ini tandanya ya, kalau panjang vektor A berarti tanda harga mutlak vektor A sama dengan 9. Lalu panjang vektor B, tanda mutlak vektor B 6 akar 3. Lalu tetanya adalah 30 derajat. Nah, di sini rumusnya tadi sudah kita lihat, kalau perkalian vektor A dengan vektor B itu rumusnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus dari theta atau sudutnya. Nah, di sini panjang vektor A-nya adalah 9, panjang vektor B-nya adalah 6 akar 3, kosinus tetanya 30 derajat. Nah, ini kita bisa langsung kalikan dulu, 9 kali 6-nya boleh. 9 kali 6 itu 54 akar 3, jadi akar 3-nya tersendiri jadi 54 akar 3. Nah, cos 30 derajat. Kamu sudah belajar trigonometri kan ya untuk matematika wajib. Nah, di sini nilai kosinus dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, kamu tinggal kalikan. Di sini 54-nya bisa kita bagi 2, jadinya 27, sehingga hasilnya adalah 27 dikalikan dengan 3. 3-nya di sini dapat dari mana? Dari akar 3 dikalikan dengan akar 3. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 hasilnya adalah akar 9, sedangkan akar 9 adalah hasilnya 3, sehingga langsung kita kalikan 27 kali 3 hasilnya adalah 81. Bisa ya? Oke, selanjutnya sifat-sifat perkalian dua vektor. Yang pertama adalah sifat perkalian skalar vektor satuan. Vektor satuan I, J, J, K, K. Jadi kalau untuk vektor I kali vektor I itu hasilnya adalah 1, vektor J kali vektor J itu hasilnya 1, vektor K kali vektor K adalah hasilnya 1. Sedangkan jika dia berbeda, misalnya I kali J atau J kali I itu hasilnya 0, atau I kali K atau K kali I itu hasilnya 0, atau J kali K atau sama dengan K kali J itu hasilnya 0. Nah, ini sifatnya. Lalu sifat perkalian skalar vektor itu bersifat komutatif, artinya vektor A dikalikan vektor B hasilnya akan sama dengan vektor B kalikan dengan vektor A. Lalu bersifat asosiatif, vektor A dikali vektor B dikalikan vektor A, vektor C ya maksudnya. Jadi di sini yang dikurungnya boleh di belakang, boleh di depan, hasilnya akan sama saja. Lalu sifat distributifnya adalah di sini ada vektor A dikalikan vektor B plus minus C sama dengan nanti tinggal dikalikan pelangi, sama aja vektor A dikalikan vektor B plus minus vektor A dikalikan dengan vektor
C. Nah, sifat selanjutnya adalah perkalian skalar vektor sejenis. Nah, di sini vektor A dikalikan vektor A. Untuk mencari vektor A kali vektor A langsung saja berarti kita cari panjang vektor A-nya tinggal dikuadratkan, gitu ya. Atau misalkan ada vektor A ditambah vektor B dikalikan vektor A ditambah vektor B. Berarti tinggal panjang dari vektor A ditambah vektor B dikuadratkan. Nah, seperti itu sifat-sifatnya. Perkalian skalar dalam bentuk komponen. Nah, di sini dalam bentuk komponen artinya jika vektor A-nya itu merupakan kita tulis dalam bentuk vektor kolom ya. X1, Y1, Z1 dan vektor B-nya adalah X2, Y2 dan Z2. Maka perkalian antara vektor A sama vektor B gitu ya, dituliskannya seperti ini perkaliannya, tinggal dikalikan X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Lalu masing-masing tinggal dijumlahkan. Nah, ini perkalian skalar dalam bentuk komponen. Jadi sesamanya yaitu X sama X, Y sama Y, Z sama Z dikalikan lalu dijumlahkan. Nah, ini perkalian skalar dalam bentuk komponen. Contohnya di sini dia jika vektor A-nya adalah 1, 2, 3, 1,2, 3 dan vektor B-nya 1, min 2,3, maka vektor A dikalikan vektor B sama dengan, nah kita buat di sini, Ibu mau buat dalam bentuk vektor kolom saja lebih gampang, ditulisnya 1, 2, 3 ke bawah, vektor B-nya 1, min 2, 3, nah lalu tinggal dikalikan, vektor A dikalikan dengan vektor B, 1, 2, 3, 1, min 2, 3, nah X sama X, Y sama Y, Z sama Z, 1 kali 1 ya kan, 2 kali min 2 dan 3 kali 3, 1 kali 1 1, 2 kali min 2 itu min 4, 3 kali 3 9, sehingga dapat hasilnya 1 tambah min 4 itu min 3, min 3 tambah 9 hasilnya 6. Nah, ini perkalian skalar bentuk komponen. Contoh selanjutnya. Nah, di sini untuk contoh selanjutnya diketahui vektor A 3i min 2j plus 6k, lalu vektor B-nya 4i plus 3j min 2k dan vektor C-nya 2i plus 5j min 3k. Nah, ini dalam bentuk vektor basis ya. Nah, berarti hasil dari vektor B dikalikan dengan buka kurung vektor C dikurang vektor A. Nah, berarti di sini kita bisa langsung aja kita tulis dalam bentuk vektor kolom dulu, vektor A-nya 3 min 2 6, vektor B-nya 4 3 min 2, lalu vektor C-nya 2 5 min 3. Nah, di sini berarti vektor B kali vektor C min A. Nah, di sini boleh kita buat, boleh dalam bentuk distributif, tapi boleh juga C sama A-nya boleh kita kurangin dulu. Nah, di sini kalau Ibu mau C sama A-nya kita kurangin dulu. Jadi B-nya tetap di luar 4 3 min 2, lalu C-nya dikurangi dengan A. C-nya 25 min 3 dikurang 3 min 2 6, sehingga di sini vektor B-nya 4 3 min 2 dikali hasil pengurangan C sama A-nya adalah 2 dikurang 3 itu min 1, 5 dikurang min 2, min ketemu min jadinya plus, jadi 7, min 3 dikurang 6 jadi min 9. Nah, tinggal kita kalikan 4 kali min 1 ya kan, 3 dikalikan 7 ditambah min 2 kali min 9. Nah, dapat 4 kali min 1 min 4, 3 kali 7 21 dan min 2 kali min 9 itu 18, sehingga dapat hasilnya adalah 35. Dapat dari min 4 tambah 21 itu hasilnya 17, 17 tambah 18 hasilnya 35. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah sudut antara dua vektor. Jadi sudut antara vektor A dan vektor B di sini kita misalkan dalam bentuk theta ditentukan dengan rumus cos theta sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, atau bisa dituliskan untuk vektor A dikalikan dengan vektor B-nya dalam bentuk komponen berarti A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3 dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Masih ingat panjang vektor A berarti sama aja akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat dikalikan dengan panjang vektor B berarti akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, seperti ini. Contohnya di sini untuk contoh yang keempat mencari sudut diketahui vektor A 2 min 3 3 dan vektor B-nya 3 min 2 min 4. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, nah berarti di sini kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Vektor A 2 min 3 3, vektor B-nya 3 min 2 min 4.
per panjang vektor A. Panjang vektor A berarti masing-masing dikuadratkan nih komponennya. 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 3 kuadrat dikali akar dari 3 kuadrat min 2 kuadrat plus min 4 kuadrat. Seperti ini, bisa ya. Nah, tinggal kita kalikan nih untuk yang atas. 2 kali 3 min 3 kali min 2, 3 kali min 4. Per hasil kuadratnya adalah di sini 2 kuadrat 4 min 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, lalu nanti diakarkan. Lalu yang ini akarnya 9 plus 4 plus 16. Nah, yang atas hasil perkaliannya 2 kali 3 6, min 3 kali min 2 6, 3 kali min 4 itu min 12. Per ini hasil penjumlahannya adalah akar 22 dikalikan dengan akar 29. Sehingga didapat di sini 6 tambah 6 12, kurang 12 hasilnya 0. Per akar 22 dikali akar 29 itu hasilnya adalah akar 638. Karena 0 dibagi dengan akar 638 itu hasilnya adalah 0. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapat di sini cos theta hasilnya adalah 0. Artinya kamu cari cos berapa derajat yang hasilnya 0. Nah, sehingga dapat di sini tetanya merupakan 90 derajat. Jadi sudutnya merupakan 90 derajat. Kenapa? Karena cos yang bernilai 0 itu adalah cos 90 derajat. Sehingga kita dapat tetanya adalah 90 derajat. Bisa ya, jadi harus hafal nih trigonometrinya dipakai ya untuk mencari sudutnya dari antara kedua vektor. Contoh selanjutnya di sini, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat dan panjang vektor A itu 4, panjang vektor B itu 3, maka nilai dari vektor A dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, di sini cara menjawabnya adalah ini tidak ada perkalian komponen, sudah diketahui dengan panjang vektornya. Jadi kalau udah ketahuan panjang vektornya pakai rumus yang awal ya. Nah, berarti di sini jangan pakai rumus yang komponen. Vektor A dikali vektor A tambah vektor B. Kalau kita kali pelangi gitu ya, sama aja jadi vektor A dikalikan vektor A ditambah vektor A kalikan dengan vektor B. Nah, berdasarkan sifat vektor tadi perkalian dua vektor, kalau vektor A dikalikan dengan vektor A itu sama aja panjang vektor A kuadrat. Gitu kan ya. Lalu vektor A dikalikan vektor B itu rumusnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B kosinus dari tetanya. Sehingga kita boleh masukkan di sini. Panjang vektor A-nya sudah diketahui 4, berarti boleh kita masukkan 4 kuadrat. Ditambah panjang vektor A 4 kali panjang vektor B 3 dikali kosinus theta. Nah, tetanya 60 derajat. Berarti 4 kuadrat itu kita dapat 16. 4 kali 3 itu 12. Nah, cos 60 derajat. Nah, ini makanya harus dipelajari nih trigonometrinya. Diingat lagi. Cos 60 berapa? Cos 60 derajat hasilnya adalah setengah. Sehingga bisa kita coret 12 sama 2-nya di sini ya. Dibagi 2 sama aja 12 bagi 2 hasilnya 6. Sehingga 16 ditambah 6 hasilnya adalah 22. Nah, seperti itu. Oke, ini latihannya kamu kerjakan gitu ya. Ada 5 soal berdasarkan contoh soal yang memang sudah kita bahas gitu ya. Ada contoh 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sesuai dengan contohnya, kamu kerjakan sesuai dengan contoh. Jika masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.